Halo teman-teman skipper, balik lagi bersama saya Jajang SP Hiroshima. Nah, kali ini saya sedang di lokasi pump percobaan ya untuk tanaman anubias. Teman-teman ingatkan dulu di sini kan adalah rak anubias ya yang seperti kita planting. Dan buat teman-teman yang anubias silahkan klik link di sini. Nah, jadi anubias yang kita planting waktu itu di sini, rak yang di sini itu kita bongkar, jadi tanamannya kita pindahin di depan. Nah, kebetulan udah pada tumbuh, udah bagus, nanti kita bakalan update juga. Nah, jadi rencananya untuk yang di sini kita bakalan rubah ke metode hidroponik ya. Nah, ini udah kita sediain bak penampungannya, jadi kita pakai sistem rakit apung ya. Karena ada banyak kelebihan untuk si rakit apung itu. Yang pertama mudah karena itu tinggal buat bak aja. Ini ukurannya kesana lebarnya 1,5 meter, panjangnya sini 2 meter. Dari hasil perhitungan kita itu ini bisa buat untuk 300 pot ya, 300 pot atau 300 hijau anubias yang bakalan kita tanam secara hidroponik di sini. Nah, jadi ini kalau sistemnya rakit apung ini kita untuk nanti kan ini untuk larutan nutrisi ya, nutrisi hidroponiknya atau AB mix-nya. Jadi di sana ada output turun ke bawah ke bak penampungan, dari bak penampungan itu naik lagi pakai pompa ke sini. Ini salah satu gunanya untuk menjaga ketersediaan oksigen ya. Jadi nanti si akar anubias yang bakalan kita tanam di sini tidak kekurangan oksigen seperti itu. Nah, ini kurang lebih kalau saya hitung untuk ukuran segini ini ada sekitar 400 liter. Jadi ini larutan nutrisi yang bakalan kita buat itu adalah sebanyak 400 liter untuk si anubias ini. Saya rasa sangat cukup sekali. Nah, itu salah satu kelebihan hidroponik dengan sistem rakit apung. Jadi kita bisa menyediakan nutrisi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi nanti ini kita pakai styrofoam ya. Jadi styrofoam itu kan ngapung ya, mengambang. Jadi seperti rakit apung. Kenapa dikatakan metode rakit apung ya seperti itu. Nah, kita pakai styrofoam yang lembaran. Teman-teman bisa cari banyak lah di toko-toko alat tulis juga ada ya, tapi teman-teman perhatikan adalah ketebalannya ya. Ketebalannya kalau untuk ukuran yang seperti ini itu gunakan ketebalan minimal 30 mili atau 3 cm, lebih tebal lebih bagus lagi. Atau sesuaiin juga dengan ukuran si netpotnya ya. Netpot itu kan ada ukuran ketinggian yang 5 cm, ada yang 7 cm, ada yang 8 cm. Jadi intinya si bawah netpot itu harus nempel ke nutrisi ya, ke air larutan hidroponik ini. Jadi tidak perlu menggunakan sumbu lagi ya, seperti metode NFC ya. NFC yang pakai pipa paralon dilubangin itu kan pakai sumbu ya. Sumbunya biasanya pakai kain panel. Nah, nanti juga untuk medianya kita pakai dua macam ya, ada rock wool sama hidrator. Jadi nanti seperti apa, ikutin terus cara pembuatannya sampai cara melubangin styrofoamnya, sampai nanti kita ngasih nutrisinya, targetnya berapa. Nah, teman-teman ikutin terus video ini tentunya di channel Mega Aquatics ya, bukan channel yang lain. Gagal, Lin? Hah? Gagal total. Nah, ini styrofoam yang tadi udah saya bicarakan. Jadi nanti kita akan lubangin menggunakan bor atau menggunakan apapun lah yang teman-teman bisa ya. Terutama ini untuk ukuran ininya sesuai dengan ukuran si netpot. Oke, langsung kita Nah, ini kan bagian ini kan udah kita bor ya, karena ini ketebalannya cuma 2,5, sedangkan ketebalan ininya 3 cm, jadi kita balik. Jos. Nah, kurang lebih seperti ini. Belum.
Nah, bolongkan. Nah, ini buat netpot. Sebetulnya bisa kan pakai kawat dipanasin. Bisa pakai kawat, dipanasin di kompor, tonjok ini juga bisa. Bebas lah cara namanya. Mau manual pakai cutter, kalau nggak pegel boleh. Cuman kurang rapi ya. Lanjutkan. Oh, kita ganti dulu. Nah, ini yang dinamakan netpot ya. Ini udah kita siapin nih buat nanti si media hidroton sama ruko di sini, dan kita masukin anu biasnya juga ya. Kita planting anu biasnya di sini. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini contoh aja dulu, nanti bakalan kita lihat yang sebenarnya seperti apa. Ini kurang lebih seperti ini maksudnya. Nah, ini masuk. Gus. Kita potong sesuaiin sama diameter si netpot ya. Bebas. Jadi intinya ini buat media, nanti si anubias media tanamnya ya, media tanam. Ini kan 5 cm, jadi kita ukur kurang lebih 5 cm. Oke teman-teman, ini udah selesai kita lubangin semua ya. Jadi ini memerlukan 6 lembar ya. Ini panjangnya kan 1 meter, lebarnya 50. Karena kan dimensinya ini kan tadi 150 kali 2 meter. Jadi ini memerlukan 6 lembar, udah selesai kita lubangin. Tapi sebelum kita pasang netpot, rock wool, dan sekaligus planting anubiasnya, kita kasih nutrisinya dulu. Nah, nutrisinya seperti apa? Yaitu yang lebih dikenal dengan namanya AB Mix. Sebenarnya AB Mix itu adalah julukan ya, yaitu larutan A dan larutan B di mix. Kenapa nggak langsung di mix? Karena ada beberapa unsur yang jika langsung digabung di kondisi yang pekat itu bisa menimbulkan gumpalan ya, endapan. Ya seperti salah satu contohnya kalsium ya, kalsium itu tidak boleh dicampur sama sulfat dalam kondisi pekat karena akan menggumpal menjadi gips ya atau gipsum. Makanya dipisah antara A dan B, di mix, disatuin jadi AB mix. Itu sebenarnya istilah. Nah, untuk pengaturan nutrisinya tergantung si peraciknya tersebut ya. Peraciknya tersebut mau targetnya misalkan nitratnya berapa, kaliumnya berapa, fosfatnya berapa, dan lain sebagainya. Itu biasanya hanya si peraciknya yang tahu. Nah, kebetulan nih saya udah bikin larutan AB mix-nya, udah saya konsep, udah saya atur sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan si anubias ya. Tapi kalau lebih umumnya kan teman-teman tahunya kan berdasarkan ppm ya, kepekatannya berapa, ppm-nya berapa, atau isinya ya, isinya berapa, isi 1, isi 2, atau 0,7, 0,8 gitu kan, atau electrical konduktivitas ya, atau daya hantar listrik itu
bisa dijadikan acuan ya. Jadi ada berapa banyak sih garam-garam di sini gitu kan. Bentuknya seperti itu gitu. Kalau misalkan patokannya PDS itu adalah total ya, yang terlarut di sini semuanya. Itu pun beda-beda sebenarnya untuk pengaturan si isi ya. Isi itu kan ada yang mengatakan untuk USA ya, USA itu satu isi itu ya itu 500 ppm. Berbeda dengan Australia itu satu isi itu adalah 700 ppm. Beda lagi sama Eropa itu satu isi itu ada 640 ppm. Jadi tergantung faktor koreksinya lah, istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada perdebatan, cuman ya udah patokannya adalah antara, jadi satu isi itu adalah antara 500 sampai 700 ppm. Kalau buat penjelasan masalah isi, jelasin juga dong, gimana sih maksudnya isi itu? Isi itu electrical conductivitas. Jadi itu untuk menghitung, jadi hitungannya daya hantar listrik ion-ion ya, ion-ion garam-garam, mineral-mineral yang ada di larutan tersebut, sehingga nanti pas atau berguna untuk si tanamannya gitu. Jadi untuk menentukan aja, hitungan aja. Oh, rumus ya, kayak rumus ya. gitu. Kalau yang ini nih, kok diem aja nih, kenapa nih? Coba agak ditanya. Coba ya kuno nih cicing wae. Oh iya mah bantuan hukum. Ya jadi sementara kita kan awal tanam kita udah patokannya kita ppm aja ya. Kita akan buat sini larutan AB mixnya itu di kisaran antara 400 sampai 600 lah kurang lebih ya, 500 lah, 45 atau 605 kisaran segitu dulu. Jadi ini kan saya itu kan sekitar 400 liter ya, 400 lebih, kita hitung anggap 400 aja dulu ya. Nanti kurang lebihnya bisa ditambah, atau kalau misalkan terlalu lebih kita bisa tambah air seperti itu. Teman-teman pasti paham lah ya. Nah ini kan saya bikin pekatan larutan rata-rata umum konvensional ya, biasanya per 5 mili 1 liter air, 5 mili pekatan A dan 5 mili pekatan B. Tapi kalau ini 400 liter berarti membutuhkan 2 liter pekatan A dan 2 liter pekatan B. Oke. 2 liter ya. Nah ini adalah kita katakan A, sebenarnya mau A yang ini atau A yang itu sama aja ya, intinya harus dipisah. Nah, terus, oke. Nah, 2 liter ya, kita anggap ini 400. Nanti kalau misalkan kurang, nah sebenarnya kan tidak ada penampungan ya 50 liter. Kalau kurang kita tambah lagi. Oke, langsung kita masukkan ini, kita anggap A ya. Biarkan sampul. Balik. B, Bung. Minyak tanah namanya. Bimbali. Sensor. Nah, bocoran aja ya, tadi di pekatan A itu adalah nitrat sama kalsium ya. Jadi intinya si kalsium itu jangan nyatu sama sulfat ya, nanti jadi gipsum. Oke. Sudah lanjut. Balik. Nah ini kita biarkan campur dulu ya, sampai benar-benar menyampur semuanya. Nanti kita akan tes dapat di berapa TDS-nya. Tunggu aja 5 sampai 10 menit. Nah tadi kan udah kita masukkan kurang lebih 2 liter ya, di 400 sampai 450 liter air ini. Kita targetkan tadi kan antara 400 sampai 600 atau kurang lebih 500 lah ya untuk di awal penanaman ini, jangan terlalu tinggi. Kita cek. Nah ini kita dapat di angka 455 ya, kurang lebih 450-an. Saya anggap cukup ya untuk di awal penanaman si anubias ini. Nanti kalau misalkan udah
tambah gede, atau kita misalkan udah besar-besar mau dibikin tunasnya lebih banyak, atau mau dibikin daunnya lebih lebar, lebih tebal segala macam, nanti kita atur lagi nutrisinya. Makanya pantengin terus tetap channel Mega Apatik Design, jangan channel yang lain. Oke. Siap, weh. Tenang, weh. Nah, sekarang kita tinggal pasang ini nih. Pasang ini semua. Terus kita nanti planting seed. Nah, kita coba ya. Tuh. Jadi kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Oke. Oke, ini saatnya yang ditunggu-tunggu ya. Kita bakalan planting si anubias ini ke netpot ya. Medianya rockwool sama hidroton. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini kita siapin dulu bahan-bahannya. Ini ada hidroton, ini ada rockwool, ini netpot, dan ini bibit anubiasnya ya. Ini ada anubias pinto, ini panda. Pokoknya ini kita khususkan yang keren-keren ya. Anubias nana juga ada. Coba dong deketin ke dia, Tan. Tenang saja dong. Aku pengen ngeliat. Kualitas nomor 1. Wah, ini panda ya. Panda ini pinto. Wah, banyak. Udah cukup. Cukup. Mana dulu ya? Kita masukin aja dulu ya, biar nanti nggak kecampur. Jadi kita rencananya mau pinto aja dulu semua. Ini kita amanin dulu panda di sini. Nah, ini pinto. Dua bocil pinto, akar panjang-panjang. Ya. Ini akar bisa dipotong, enggak juga nggak apa-apa ya sayang. Jadi nanti kita jadi cari seperti ini. Oke, kita langsung aja. Ini kita belah. Pisau. Pakai pisau juga boleh. Kenahan. Nah, ini kita apa ya? Cepit anjir. Ini rijomnya jangan sampai kekubur ya. Awas dong, tangannya nggak kelihatan tuh. Enggak ya, bentar dong. Ini nggak apa-apa. Nah, ini kita angkat sedikit buat spesi hidroton ya, karena kita akan kasih hidroton biar tampilannya makin cantik juga dan kelihatan kokoh. Nah, ini kita masukkan ke sini terus sampai ke dasar. Nah, baru atasnya kita pakai hidroton. Coba agak miringin tah, karena Oh. miringin seetik. Nah, Nah, tuh sih. Cukup. Jadilah. Sebetulnya nggak pakai hidroton juga nggak apa-apa. Ya, sebetulnya nggak pakai hidroton, cukup pakai ini juga cukup. Cuman biar kelihatan gimana gitu. Atau mau full hidroton juga nggak masalah ya. Nggak pakai full, cuman kekurangannya kalau hidroton itu daya serap airnya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan ini nih. apa itu rockwool? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Good. Nah, gitu atuh. Wis, mantep euy. Nah, ini kita udah siapin kurang lebih 300-an lah ya, kalau cukup. Nah, ente yakin gitu. Seberapa? Hah? Seberapa totalnya? Ya kurang lebih 300 lah, kan udah kita siapinnya ini 300, lubangnya juga 300. Nah, oke teman-teman, ini kita udah beres beberapa ya yang siap kita aplikasikan ke hidroponik sistem rakit apung. Jadi ini udah yang kita tadi udah planting di media rockwool
atasnya kita pakai hidroton biar lebih cantik. Kurang lebih seperti ini nih hasilnya nih. Ini Anubias Pinto. Sundu dong bos. Nah, tinggal seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir nanti nutrisi akan naik ya. Serat sama Rockwool. Rok anu sok dipake awewe telit. Oh, eta mah underrock. Oh, eta mah andro. Underrock mah. Pokoknya tinggal nyibak. Wait. Angkut dong. Ya. Awas. Aja papang agak berat besar. Pintu nih bos. Geus lah. Oke, selanjutnya kita bakalan pindahin ini ke sini. Giliran Anubias Panda. Tadi kan kita udah ini Panda. Gimana pandanya? Oke, cakep full white. Nanti kalau udah gede, kawan-kawan kalau butuh panda yang bagus dan berkualitas, Anjir, ngiklan. ya iklan dong, gak apa-apa. Tuh, panda. Isi pamirsa arek nurutannya. Oke, ini adalah Anubias terakhir ya, Anubias Nana. Ya, Anubias Nana ini ternyata kurang ya. Tapi emang belum sampai semua sih untuk si Anubiasnya. Jadi ini masih ada beberapa space yang kosong ya. Sedangkan untuk yang tadi ini udah semua. Kurang lebih ada berapa ya ini ya? Sekitar mungkin 200-an udah nih. 200, ya 200-an. Tapi lu pintu tadi nggak cocok kan ya? Pinto udah Pinto, Panda, sama Nana. Sama Nana rencana untuk sisanya mungkin kalau dia jangan kampung juga. Masa satuin sama kangkung? Bias lagi nanti kan yang di farm yang di depan tuh, yang waktu itu kita planting sekalian mau update itu udah banyak sekali Anubias yang gede-gede ya, khususnya untuk yang petit itu cepat banget pertumbuhannya. Jadi nantikan juga update untuk yang di depan ya. Nah ini udah selesai semua, nanti yang kosong kita bakalan isi lagi, kita bakalan update terus perkembangannya minggu depan lah. Minggu depan saya jadi bakalan update perkembangannya seperti apa. Ya mungkin belum itu ya, belum pertumbuhannya belum kelihatan, tapi minimal kita tahu lah ini tingkat kematiannya berapa, resikonya apa aja dan lain sebagainya. Jadi pantengin terus channel Mega Aquatic Design, Let's Cap and Rock and Roll.